Pemirsa, razia preman berkedok juru parkir liar hingga Pak Ogah diwarnai aksi kejar-kejaran di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta. Seorang preman terus meronta saat akan dimasukkan ke mobil Satpol PP hingga membuat petugas kewalahan. Aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang mengejar seorang preman berkedok juru parkir liar hingga terjatuh. Sejumlah preman di kawasan Tanah Abang ditangkap karena tidak segan-segan meminta uang parkir Rp30.000 hingga Rp60.000. 13 preman dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Bervariasi ya, bervariasi. Ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Preman berkedok Pak Ogah ini terus melawan saat akan dibawa ke mobil Satpol PP. Pria ini terjaring razia saat melakukan pungli kepada pengemudi mobil di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Petugas membawanya ke panti sosial. Dalam razia ini, petugas juga menertibkan PKL yang berjualan di trotoar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Preman berkedok juru parkir ini menolak ditangkap saat dirazia oleh petugas Satreskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski terus cekcok dengan petugas, jukir liar ini akhirnya bersedia dibawa oleh petugas. Seorang jukir berseragam dinas perhubungan juga terjaring razia. Petugas menyita kartu parkir bodong. Sementara sejumlah jukir lainnya memilih lari bersembunyi karena takut terjaring razia. 7 preman berkedok juru parkir liar ditangkap, 3 orang dibina dan 4 lainnya diproses secara hukum. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah pengusaha lokal Cilegon diduga minta jatah proyek ke pengusaha asing Rp5 triliun. Namun pengusaha lokal membantah dan mengaku datang untuk menanyakan janji manajemen proyek agar bekerja sama dengan mereka. Ini kan triliun, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Iya, jangan itu lagi, langsung. Video amatir yang beredar di media sosial ini, sejumlah pengusaha lokal diduga minta jatah pada pengusaha asing dan minta dilibatkan dalam proyek dengan nilai Rp5 triliun tanpa melalui lelang. Salah satu perusahaan petrokimia akan melakukan ekspansi dengan membangun perluasan pabrik sebagai salah satu proyek strategis nasional di Cilegon, Banten. Pengusaha lokal bantah intimidasi dan mengaku datang untuk menanyakan janji manajemen. Pengusaha lokal membenarkan ada dalam video tersebut, namun terkejut karena di lokasi sudah ada ormas. Handphone itu sebenarnya tidak ada intimidasi, ada beberapa kesepakatan sebelumnya, tapi tidak ada jawaban. Gitu. Dari kita pengusaha lokal berharapnya ketika ada investasi itu kita diajak bicara lah, kita diajak kumpul gitu kan. Sementara Gubernur Banten Andra Soni menyayangkan aksi pengusaha lokal. Nanti akan dibahas hari ini saya menyayangkan kejadian tersebut ya, karena kita semua sedang berupaya bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha dan kemudian investasi. Peristiwa ini diharapkan tidak terulang untuk menjaga iklim investasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Komdigi Mutia Hafid menyambangi pembinaan anak nakal di Barak TNI. Mutia menyoroti minimnya literasi digital jadi salah satu penyumbang munculnya kenakalan remaja. Namun program memasukkan anak nakal ke Barak Tentara dikritisi anggota DPR, Verrel Bramasta. Didampingi Gubernur Jawa Barat, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyambangi siswa-siswa yang sedang dibina di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda, Purwakarta. Menkomdigi menyampaikan akan terus memantau para siswa peserta pendidikan di Barak Militer ini. Menurut Mutia, salah satu penyebab kenakalan remaja karena minimnya literasi digital. Inisiatif ini kami pantau dari pusat. Kalau memang ini baik, tadi saya sampaikan tidak ada salahnya kita scale up. Tapi tentu Jawa Barat sudah merelakan dia ini menjadi percobaan. Meskipun setelah beberapa hari dibina, para siswa nampak terlihat lebih disiplin, namun program pembinaan remaja ini mendapat komentar miring dari anggota DPR, Verrel Bramasta.
Menurutnya, pembinaan anak-anak tidak melulu dengan cara dimasukkan ke barak militer. Juga harus bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Meski demikian, Kang Deddy tetap akan melanjutkan program pembinaan anak nakal yang ia rintis. Ia bahkan akan menambah durasi pembinaan dari 14 hari jadi 18 hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, tren lapor Kang Deddy Mulyadi tak hanya diikuti oleh orang tua. Artis Ivan Gunawan ikut melapor ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ivan meminta sahabatnya Ayu Ting Ting dibawa ke barak militer. Lalu apa tanggapan Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy, ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Deddy. Melalui akun Instagramnya, artis Ivan Gunawan melaporkan Ayu Ting Ting pada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Lantaran terlalu sering menonton drama Korea, Ayu jadi malas makan. Ivan pun meminta Ayu dibawa ke barak militer. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA. Video diunggah kembali Deddy Mulyadi lewat akun Instagram pribadinya. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih ada belum mandi nih. Kasihan nih Kang Deddy nih, tuh lihat tuh. Anak artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malih Ahmad, juga melaporkan ibunya ke Deddy Mulyadi. Di akun Instagram @raffinagita1717, Rafathar melaporkan sang ibu Mama Gigi malas mandi, malas makan, dan kerap main handphone. Rafathar meminta Kang Deddy Mulyadi menjemput ibunya ke barak militer. Program barak militer diinisiasi Deddy Mulyadi untuk remaja bermasalah. Pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri sebagai generasi muda. Program menjadi viral di media sosial, kemudian muncul tren lapor Kang Deddy Mulyadi. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, polemik keaslian ijazah Jokowi ikut menyeret alma mater hingga dosen pembimbing di UGM. Seorang advokat di Makassar melaporkan rektor dan pimpinan UGM, juga melaporkan Kasmujo, dosen pembimbing akademik Jokowi. Sivitas UGM ikut terseret kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rektor, 4 wakil rektor hingga dekan Fakultas Kehutanan digugat seorang advokat ke PN Sleman terkait polemik keaslian ijazah Jokowi. Tak hanya jajaran rektorat, Kasmujo, dosen pembimbing Jokowi juga ikut digugat. Saya sudah kontak sama dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata, atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Di tengah polemik keaslian ijazahnya, Selasa kemarin Joko Widodo menemui Kasmujo, dosen pembimbing akademik semasa kuliah di kediaman Kasmujo di Pogung Kidul, Melati, Sleman. Pertemuan berlangsung hangat. Jokowi juga mendoakan kesehatan Kasmujo di usianya ke-75 tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kabar Jokowi masuk bursa Ketua Umum PSI kembali santer terdengar. Meski tak terang-terangan, Jokowi mengaku tengah menimbang peluang mendaftar sebagai calon ketum PSI, partai yang kini dipimpin oleh anak bungsunya. Ya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote.
seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Informasi lain, pemirsa, Indonesia jadi negara uji klinis vaksin TBC buatan miliarder dunia Bill Gates. Lebih dari 100.000 orang meninggal karena TBC setiap tahunnya, termasuk di kota maju seperti Jakarta. Penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi momok di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Data Kementerian Kesehatan, sekitar 100.000 penderita TBC meninggal setiap tahun. Sementara di Jakarta, data Dinas Kesehatan menyebut 274 RW di Jakarta berstatus siaga TBC. Pemprov Jakarta akan menerjunkan pasukan putih bentukan Gubernur Pramono Anung untuk melakukan tracing dan menekan penyebaran kasus TBC. Pasukan putih juga akan menangani lansia yang memiliki penyakit kronis. Penderita akan dijemput dari rumahnya dan dibawa ke rumah sakit. Pada hari ini kita luncurkan untuk layanan masyarakat atau pasukan putih. Ini bukan hanya untuk lansia saja, tetapi juga anak di atas 18 tahun apabila punya persoalan dengan kesehatannya. Apakah itu stroke dan sebagainya. Selain pasukan putih, Pemprov Jakarta juga meluncurkan program Jack Care atau layanan konseling kesehatan jiwa dan juga Jack Ambulans, unit reaksi cepat dengan layanan 86 ambulans dan 17 unit sepeda motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, tak hanya mengurus warga sakit, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut tugas pasukan putih juga harus ikut memberi edukasi kesehatan, termasuk soal penyakit obesitas yang banyak dialami oleh masyarakat. Lingkar perut, laki-laki masih di bawah 90, perempuan masih di bawah 80. Aku di sini udah apal, udah lihat siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Menteri aja masih di atas nih, masih agak obes. Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33, itu ukurannya berapa celana jeans? 34, 33, udah pasti lebih. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32. Saya bukannya body shaming, tapi memang harusnya begitu. Pemirsa, polisi menangkap pebasket profesional asal Amerika Serikat karena kedapatan membeli permen ganja. Pelaku terancam hukuman mati. Pebasket profesional asal Amerika Serikat Jared Dwayne Shaw ditangkap polisi di apartemennya di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pemain klub Liga Basket Indonesia ditangkap karena membeli permen ganja. Banyak modus yang dilakukan oleh para pelaku. Modus kali ini adalah seolah-olah seperti permen. Ya, berkat dengan kejelian petugas, akhirnya peredaran narkotika yang ada di Indonesia itu bisa diidentifikasi dan bisa ditangkap. 132 bungkus permen ganja seberat 869 gram disita sebagai barang bukti. Tersandung kasus narkoba, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha melaporkan. Kita ke informasi haji. Pemirsa, terlibat kecelakaan lalu lintas di Madinah, seorang jemaah calon haji asal Bangka Belitung gagal menunaikan ibadah haji. Calhaj berusia 70 tahun tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Jemaah calon haji meninggal karena kecelakaan tersebut adalah Tarmizi, 70 tahun, asal desa Kemuja, Mendo Barat, Bangka. Kakek Tarmizi ditabrak kendaraan malam hari saat dirinya hendak ke Masjid Nabawi untuk menjalankan sholat Arba'in. Pasca kecelakaan, Tarmizi sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Tarmizi berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya. Mereka tergabung dengan kloter 8 embarkasi Palembang. Saat ini sang istri tengah mengurus administrasi di rumah sakit didampingi panitia haji. Ya, pemirsa, meski sumur Zam-Zam berada di Mekah, di Masjid Nabawi Madinah, air Zam-Zam tersedia melimpah dan bisa diminum oleh siapapun. Tiap hari Masjid Nabawi didrop air Zam-Zam dari Mekah sejauh 500 km menggunakan mobil tangki. Jemaah calon haji yang saat ini berada di Madinah mengisi waktu dengan menjalankan sholat Arba'in atau sholat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi.
Untuk melepas dahaga para jemaah, Masjid Nabawi menyediakan air Zam-Zam. Setiap hari ribuan liter air Zam-Zam didatangkan khusus dari Mekah ke Madinah. Puluhan tong air minum dengan label khusus berisi air Zam-Zam ditempatkan di dalam Masjid Nabawi. Ada yang dingin dan ada yang tidak dingin. Selain untuk melepas dahaga, keistimewaan air Zam-Zam selalu diburu para jemaah. Tapi jangan salah ya, meskipun tong air minum bentuknya sama, tong air minum yang berada di luar masjid bukan berisi air Zam-Zam, namun air putih biasa. Di balik kesegaran air Zam-Zam tersimpan sejarah, keajaiban, dan kekuatan iman yang terus mengalir, menyatukan jutaan hati dalam satu keyakinan bahwa setiap berkah dari Allah dapat hadir, bahkan dalam setiap tegukan air. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, guru di Merangin, Jambi harus bertaruh nyawa bergelantungan meniti jembatan yang rusak untuk mengawas ujian sekolah. Lantai jembatan bolong, salah pijak bisa tercebur ke dalam sungai yang dalam. Bak Indiana Jones, guru di desa Lembur Merangin, Pemenangan Barat, Jambi berjalan meniti tali jembatan gantung. Jembatan gantung sepanjang 142 meter akses utama warga ini dalam kondisi rusak berat. Lantai jembatan bolong dan keropos dimakan usia, salah pijak nyawa taruhannya. Aksi berbahaya ini terpaksa dilakukan para guru agar bisa mengawasi ujian. Tapi karena kebetulan hari itu saya yang memegang soal itu, lembar soal ujian anak. Kami dari guru-guru yang ada kemarin itu memberanikan diri untuk menyeberangi gitu aja. Bagi guru yang tidak berani ya memang dia mundur, yang tidak jadi menyeberang gitu. Bangun, tapi secara sedikit-sedikit mana yang rusak kami perbaiki, mana yang rusak kami perbaiki. Namun dalam hal itu begitu kami memperbaiki yang di pangkal, yang ujung sudah rusak lagi. Pihak desa mengaku jembatan kerap rusak dalam proses perbaikan dengan biaya pemerintah desa. Dari Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi ekonomi serba kekurangan memaksa satu keluarga tinggal di toilet umum berukuran 3 x 3 meter. Sementara warga korban banjir bandang di Banten 5 tahun tinggal di rumah plastik tak layak huni. Tidak ada kepastian kapan warga akan direlokasi. 2 tahun sudah Pak Sutri Budiono dan Siti Anissa bersama 3 anaknya tinggal di bangunan sempit 3 x 3 meter. Bangunan terletak di deretan toilet umum komunal dekat area tambak di Mandaran, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Warga memberikan tempat seadanya untuk keluarga ini agar tidak berpindah-pindah karena penghasilan Budiono sebagai pemulung hanya Rp30.000 per hari. Anak-anaknya pun tidak ada yang bersekolah karena ketiadaan biaya. Kemensos pun memberikan kesempatan Ardiansyah, anak ketiga Pak Sutri ini, masuk sekolah rakyat yang ditunjukkan untuk warga miskin dan miskin ekstrim. Kalau kendalanya ya air buat mandi ya asin itu. Ada PDAM. Tapi kerasan ya jenengan? Ya alhamdulillah, dikerasan-kerasankan aja. Yang kita lihat secara khusus adalah putra yang ketiga. Usianya berapa tadi itu? Kelas 6 SD, sekitar ya 12 tahun lah ya SD. Yang kelas 6 yang akan lulus. Pada tahap awal, anak Indonesia yang masuk kategori keluarga miskin ekstrim sekitar 2.000 anak. Khusus Pasuruan mendapat jatah 50 anak di tahap awal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo, salah satu terlapor kasus tudingan ijazah palsu, diperiksa hari ini. Roy Suryo dan 4 orang lainnya sebelumnya dilaporkan tim hukum Jokowi ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Roy Suryo sebagai saksi atas laporan tim hukum Jokowi. Roy Suryo dan 4 orang lainnya dilaporkan Jokowi atas pasal pencemaran nama baik. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan dan acara, Roy Suryo kerap menyebut ijazah Jokowi palsu. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo akan dimintai klarifikasi.
Ya, selain pemeriksaan Roy Suryo hari ini, Polda Metro Jaya kemarin juga memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Salah satunya adalah podcaster Michael Sinaga. Setelah mangkir pada panggilan pertama, podcaster Michael Sinaga memenuhi panggilan polisi kemarin. Host podcast Sentana TV itu diperiksa terkait dengan podcast yang menghadirkan Roy Suryo sebagai narasumber. Podcast Sentana TV menyoroti keaslian ijazah Jokowi. Selain Roy Suryo, sejumlah orang juga pernah menjadi narasumber podcast untuk membahas keaslian ijazah Jokowi. Atas pemanggilan di Polda Metro Jaya, Michael Sinaga mengaku siap memberikan klarifikasi. Oh ya, konten tersebut kan saya mendapatkan sebuah kabar dari Pak Roy Suryo. Saya mendapatkan sebuah dokumen katanya, sebuah gambar dari internet. Bagaimana kalau saya melakukan sebuah analisa, ya. Kalau memang membutuhkan tempat, kita siap menyediakan. Siapapun yang membutuhkan tempat, bahkan misalnya pengacaranya Pak Joko Widodo sendiri, Pak Yakub misalnya membutuhkan tempat untuk mengklarifikasi sesuatu,